seorang praktisi yang luar biasa pengalamannya di bidang hidroponik ini, yaitu Bapak Insinyur Nur Samsu Wahyudin. Bagian besar masyarakat kita menganggap bahwa pertanian itu lebih sebagai budaya daripada bisnis, daripada soal entrepreneur. Ke materi kedua, saya akan bacakan profilnya. Materi kedua, ini adalah seorang praktisi yang luar biasa pengalamannya di bidang hidroponik ini, yaitu Bapak Insinyur Nur Samsu Wahyudin. Alhamdulillah beliau juga alumni dari mekanisasi pertanian pada tahun 85. Itu tahun di mana saya dilahirkan, Pak. Baru lahir Bapak sudah lulus S1 di ITB. Kemudian S2-nya juga di ITB tahun 2002. Alhamdulillah beliau diamanai Direktur Utama di PT Midira Sumber Daya Indonesia yang bergerak di bidang hidroponik, growol, konsultan, kontraktor dan supplier alat juga, Pusat Penelitian Agribisnis, Manajemen dan Berusaha, kemudian juga tentang eksportir hasil pertanian dan pabrik arang briket. Selain itu juga beliau Direktur Utama CV Nusa Agri, yaitu produsen pembina tanah dan pupuk organik, dan juga Direktur Utama PT Dava Tekno Agro Mandiri, Direktur Utama PT Rumah Produk Indonesia, itu bidang ekspor agregator, dan juga beliau aktif di organisasi, yaitu Ketua Umum Perhimpunan Profesi Ekspor Impor Indonesia atau disingkat dengan Indo-Eksimporol, kemudian Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Zeolit Indonesia, dan juga Wakil Ketua Umum Indonesia Japan Business Network IGBNet. Kantornya ada di Bogor, di Ruko Braja Mustika, dan juga salah satu greenhouse yang sudah beliau wujudkan ada di Pangalengan, ya, dekat situ Cileunca, Bandung, Jawa Barat. Baik, tanpa berpanjang waktu, kita saksikan pemaparan dari Bapak Nur Samsu Wahyudin dan langsung ini live dari greenhouse-nya. Nah, silakan Bapak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya di-share dari host ya, Mas Agus ya. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, guru-guru saya ini luar biasa. Saya diundang oleh guru saya, Prof. Heri ya. Kemudian juga teman-teman di TMB, ya alma mater saya, dulu namanya Mekanisasi Pertanian. Juga ada senior saya nanti jadi pembicara, Mas Agus Wicaksono, ya. Kemudian juga Ibu dan Bapak senior di IPB, kemudian juga teman-teman semua, juga banyak kawan-kawan saya juga yang jadi peserta sepertinya ini. Alhamdulillah, maaf rada grogi sedikit ini. Saya ada di dalam greenhouse sekarang, ya ini pakai jaket bukan mau gaya-gayaan karena memang dingin di sini. Suhu sekarang 20 derajat, sekarang agak naik 21 derajat di Pangalengan, di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, berjarak 45 km dari kota Bandung. Greenhouse kami ini berada di depan situ Cileunca, persis berhadapan dengan danau, cantik sekali ya. Kami bangun ini 2 tahun yang lalu di atas tanah 1,1 hektar, kalau greenhouse-nya sendiri seluas 3.000 meter persegi. Baik, saya dapat amanat untuk menyampaikan tentang prospek bisnis hidroponik ya dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan dapat tersampaikan. Foto greenhouse kami yang di sebelah kiri atas, kemudian yang di kanannya di dalam greenhouse ya. Kemudian ini produk-produk kami juga baru saja mulai mencoba menanam stroberi yang besar dan manis. Kemudian juga itu ada baby cucumber, ketimun yang pendek-pendek kecil-kecil biasa digunakan untuk salad. Kemudian yang paling luas kami menanam tomat cherry ya. Ini di samping saya ini tomat beneran, bukan virtual ya. Tomat beneran. Kemudian juga ada sedikit kami menanam sayuran juga ya, lettuce ya. Baik, lanjut Mas. Ya, ini sudah diperkenalkan tadi, lanjut.
Ya, sedikit saya ingin 1 menit saja menyampaikan kenapa greenhouse atau hidroponik ini diperlukan. Ya. Ini menurut pengamatan saya sebagai praktisi, jadi alhamdulillah sejak lulus kuliah saya berwirausaha ya, tahun 1985 saya lulus dari IPB sampai sekarang berwirausaha dan alhamdulillah masih setia di bidang pertanian usahanya ya. Nah, menurut saya ya, sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa pertanian itu lebih sebagai budaya daripada bisnis, daripada soal entrepreneur, soal apa. Jadi mau tidak mau memang pengembangan pertanian harus kita lakukan, menggeser ini. Kemudian juga petani kita semakin tua usianya, ya semakin tua. Anak-anak muda tidak tertarik masuk ke dunia pertanian, bahkan lulusan IPB sekalipun. Ya mohon maaf ini saya sampaikan. Kenapa begitu ya, nanti kita lihat gitu ya. Kemudian memang lahan kita sangat terbatas, orientasi juga kita lebih ke produksi bukan pasar ya. Dan kemudian sebagian besar produk pertanian itu buyers market. Buyers market artinya pasarnya itu dikuasai oleh pembeli bukan oleh penjual, di pasar dunia maksud saya ya. Ya seperti hasil pertanian kita lah, hasil ekspor kita yang utama, minyak sawit, karet dan sebagainya. Pasarnya itu dikuasai oleh pembeli, bukan kita sebagai produsen. Kemudian juga tidak ada sistem data yang real time. Sering terjadi saat ini harga cabai jatuh sejatuh-jatuhnya, hanya Rp6.000, bahkan di beberapa daerah dibagi-bagikan karena memang tidak ada harganya. Tapi pada waktu yang lain harganya sampai Rp140.000. Ya. Kemudian teknik budaya juga terlalu umum. Ya. Jadi menganggap seluruh daerah itu sama, dosis pupuk di berbagai daerah disamakan dan sebagainya. Padahal punya spesifik masing-masing daerah. Kemudian benih bermutu juga terbatas, ya, dan minim teknologi. Lanjut. Nah, saya ingin coba bahwa bertani itu adalah sesuatu yang berbeda, gitu ya. Boleh di next, Mas. Ya. Jadi harus ada new mindset ya, bahwa bertani itu adalah berbisnis. Ya saya ada partner bisnis di Malaysia, sering ke Malaysia. Di sana itu sekarang nih 2 tahun ini setidaknya saya lihat di mana-mana ada tulisan pertanian adalah sebuah perniagaan. Entah apa maksudnya, tapi kayaknya kok cocok benar gitu yang saya pikirkan ya, bahwa bertani itu harus dianggap berbisnis dan semuanya maka masuklah kaidah-kaidah bisnis di dalamnya, harus berorientasi pasar. Tidak hanya lokal tapi juga global. Teknologinya harus berteknologi, produktif dan efisien. Kemudian manajemennya harus dikelola dengan manajemen modern. Ya, dan tentu dengan SDM yang kompeten. Dengan begini sehingga para sarjana pertanian menjadi tertarik masuk ke dunia pertanian. Lanjut. Nah, jawabannya diantaranya bukan satu-satunya, tapi diantaranya ada hidroponik dan smart farming. Ya, menurut Prof. Heri ini tadi apa yang sudah dilakukan, beliau juga sering datang ke sini, alhamdulillah, terima kasih, Prof. Ya. Nah, yang kami lakukan produksi bisa direncanakan. Ya, kita mau produksi apa, tomat yang besarnya berapa, kemanisannya berapa, panennya berapa banyak dan sebagainya. Kemudian variabel lingkungan juga bisa kita ukur. Ya, kemudian direkayasa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kami juga sudah mengadopsi ada ICT, Information and Communication Technology, kemudian IoT, ya Internet of Things. Jadi semuanya dipadukan menjadi sesuatu yang dapat dikontrol. Investasinya memang agak besar, tetapi juga dibanding dengan benefitnya tentu juga seimbang atau seirama dengan benefitnya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. SDM yang bereducated, para sarjana pertanian tertarik untuk bisa bekerja seperti ini dan pasarnya juga luas. Ya. Nah, jadi kita bisa bertanam sepanjang tahun juga indah ya, dapat dilakukan di kota-kota dengan demikian. Ya, memproduktifkan taman atau lahan-lahan kosong di kota. Kemudian juga kita bisa melakukan budidaya ini dengan air yang efisien, pupuknya juga tenaga kerjanya juga. Kemudian dapat dilakukan di lahan-lahan sempit, bersih dan baik untuk kesehatan jiwa juga. Bukan hanya tanamannya sehat, tapi saya lihat semua tamu yang datang ke sini tidak ada yang nggak tersenyum. Ya, tuh lihat ada di foto-fotonya, ada nggak yang nggak senyum? Nggak ada, semuanya tersenyum. Karena mereka juga merasa gembira ya. Kemudian produknya juga sehat,
minim pestisida. Ya. Harganya juga relatif lebih tinggi. Pasarnya juga terus berkembang. Lanjut. Nah, ini tren permintaan dunia ya, sedikit saja saya singgung. Jadi di dunia juga sekarang sedang ngetren ya, buah segar baik yang fresh atau yang frozen, kemudian dalam bentuk berbagai bentuk, pickle, juice, jam, jelly atau yang canning. Kemudian juga sifatnya ada yang ready to eat, ada yang snack fruit. Snack fruit itu camilan, tapi camilannya buah ya, jadi bukan camilan yang tidak sehat, tapi camilannya sehat. Ya, saya sambil nunggu giliran tadi, ini juga ada di meja saya. Nah, ini camilan yang kami produksi, ada tomat cherry seperti ini, sambil nonton TV, sambil nyupir mobil dan sebagainya, dimakan tapi sehat dan sebagainya ya. Dan konsumen sekarang harus menuntut yang tidak selalu organik, setidak-tidaknya low pestisida yang menyehatkan. Kemudian juga tentu dari sisi kita harus yang sustainable produksinya dan menerapkan GAP ya, Good Agricultural Practices. Lanjut. Nah, pasar lokalnya juga hidroponik sekarang menjadi tren di mana-mana ya, mulai dari skala rumah tangga yang dijual ke tetangga, kemudian yang agak besar sedikit ya dijual ke satu komplek dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu coba googling langsung dapat berbagai macam berita ya mengenai bahwa sayuran hidroponik sekarang diminati ya, sampai di situ ada petani hidroponik di Tangsel kewalahan penuhi pasar. Ya, kemudian harganya juga relatif lebih tinggi. Jadi contohnya sayuran konvensional kita bisa beli di pasar antara 5.000 sampai 10.000 per kilogram. Tapi kalau sayuran hidroponik biasanya dijual tidak per kilo, tapi per 200 gram umpamanya. Kalau 200 gram harganya 10.000, artinya 1 kilo kan 50.000. Ya, nah rentangnya antara 30 sampai 70.000 biasanya per kilogram. Kalau stroberi bisa jauh lebih tinggi lagi dari itu. Lanjut. Nah, yang biasa ditanam juga ini ada hidroponik sayuran ya, tadi sudah diuraikan Prof. Eri, ada kangkung, ada salada, ada lettuce, kailan, seledri, pakcoy, brokoli, kale ya, kale atau orang kita nyebutnya kale. Kemudian ada red salanova yang biasa disajikan bersama salad. Ada green salanova, juga bayam sekarang dan berbagai macam sayuran. Lanjut. Juga hidroponik dalam bentuk buah-buahan ya, yang kami tanam ini tomat cherry, kemudian juga ada stroberi, ada paprika juga, kemudian ada semangka, melon juga menguntungkan ditanam di dalam greenhouse, kemudian juga ada baby cucumber, kemudian cabai juga pada musim tertentu menanam cabai ketika di lahan terbuka banyak keterbatasan di dalam greenhouse sangat menguntungkan karena costnya kira-kira cuma 20 ribuan per kilo. Kalau harga lagi 100 ribu coba bayangkan berapa untungnya. Tetapi kalau harga lagi 6 ribu seperti sekarang ya tidak menguntungkan. Kemudian ada blueberry, ada terong dan berbagai macam produk lainnya. Lanjut. Nah, skala bisnis hidroponik ya mulai dari yang hobi itu ya bukan bisnis tentu. Rentangnya kira-kira ya Ibu dan Bapak membutuhkan biaya 2 sampai 20 juta rupiah lah kira-kira. Ya, ditanam di rumah, di teras ya atau di halaman dan sebagainya. Kemudian ada juga yang komersial tapi levelnya pemula, baru memulai. Ya 20 sampai 200-an juta itu ada juga ya, yang sudah pakai greenhouse tentu udah masuk ke angka ratusan juta. Ya, tapi kalau yang greenhouse-nya sederhana pakai bambu atau hidroponik tapi masih di emperan rumah dan sebagainya itu lebih murah. Kemudian komersial yang medium antara 200 juta sampai 1 miliar kira-kira. Ya, ini contoh-contoh yang sudah kami bantu juga membangunkan ya di Indonesia semuanya. Ya, ada beberapa macam juga. Lanjut. Kemudian kalau yang komersial besar ya tentu di atas 1 miliar. Sebagai contoh yang kami bangun di sini ini. Nah, ini gambarnya ya, ini panjangnya greenhouse utamanya 80 meter, lebarnya 34 meter. Kemudian juga ada nursery kecil kira-kira luasnya 240 meter persegi ya. Nah, total greenhouse-nya saja 2.700, jadi total dengan nursery kira-kira 3.000 meter. Investasinya saat ini sekitar 1,4 juta meter persegi termasuk sampai benihnya sampai dia
bisa dipanen ya, mulai dari membangunnya. Lanjut. Smart farming tadi sudah dibahas Prof. Heri ya, saya lewati saja. 10. Nah ini foto-foto pada saat kami menyiapkan greenhouse ini, tadinya berupa lahan yang ini berada di atas tanah keluarga istri saya ya, sebetulnya memang orang sini asli, orang Pangalengan, gadis Pangalengan, ketemu di IPB ya, sekarang jadi mengajar juga di IPB. Kemudian tidak dimanfaatkan, kemudian ya kami manfaatkan, dibuka lahannya. Nah ini kalau dari sisi greenhouse kami menghadap ke situ Cileunca, ini situ Cileunca. Ya, nah ini ketika pembangunan. Lanjut Mas. Nah ini ketika konstruksi ya. Lanjut. Tanaman hidroponik. Oke. Jadi ekspor kan. Nah ini ada ruang kontrol, salah satu bagian di sini, jadi semua dikontrol di dalam satu ruangan. Tadi semua data dari sensor-sensor masuk ke sana, diolah di komputer, kemudian diinstruksikan juga oleh komputer, mengatur irigasi, ini pakainya drip irigasi tetes tadi, ya durasinya berapa lama, frekuensinya setiap berapa lama, kemudian juga ini ada tangki-tangki yang mencampur nutrisinya, campurannya seperti apa, gitu. Dia yang mengatur berdasar informasi dari sensor-sensor tersebut ya. Kemudian juga suhu kelembaban masuk juga, kemudian yang mengatur memberikan perintah kepada sistem pendinginan ya. Di sisi sebelah sana ada namanya cooling pad, kemudian di sisi yang lain ada big fan, dan di atas ada circulating fan untuk mengatur suhu di dalam ruangan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh tanaman, yaitu diolah dan kemudian dikelola secara computerized. Lanjut. Nah ini ketika persemaian ya, menyemai pertama kalinya 2 tahun yang lalu juga hadir sahabat saya Pak Muhaimin Iqbal, ini juga alumni dari mekanisasi pertanian ya. Lanjut. Ini di nursery ya, ketika benih mulai bertumbuh membesar. Lanjut. Nah ini pada masa pertumbuhan, baru saja ditanam, kemudian membesar, kira-kira ini umur 2 mingguan lah kira-kira. Lanjut. Nah ini ketika sudah mulai produksi ya, yang dipanen seperti keadaan yang ada di sebelah saya sekarang ini. Seperti ini, panennya continue setiap seminggu 2 kali. Ini produk yang kami jual ke pasar ya, dalam kemasan 200 gram seperti itu. Lanjut. Ya ini buah-buahan produknya. Lanjut. Nah ini forum bisnis alumni, teman-teman alumni PB juga berkunjung ke sini. Ya ada pemandunya, nggak main-main, Prof. Heri waktu itu. Ya untuk menjelaskan kepada teman-teman alumni juga yang ingin coba dilihat di sana, ada nggak yang nggak senyum, semuanya tersenyum ya. Alhamdulillah. Nah ini yang di bawah kami juga menerima magang teman-teman adik kelas dari TMB ya, sudah magang di sini. Kemudian juga alhamdulillah di antara mereka sekarang ada yang mengerjakan tugas akhir, kami bantu juga membuat alat ya, karena mereka melihat kami mensortir tomat ini masih manual, jadi dibuatin alat sortir tomat yang otomatis, jadi dari warnanya dan dari besarnya gitu masih sedang dikerjakan. Lanjut. Nah ini juga ya, sekarang di berbagai daerah, coba silakan googling aja di Google, luar biasa komunitas hidroponik berkembang di mana-mana, di setiap kota sampai ke kota-kota kecil di luar Jawa sekalipun ya. Di Bogor kami banyak berkomunikasi dengan ada namanya Kofibora, komunitas hidroponik Bogoraya. Solid ya, luar biasa, tidak pandang umur, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Nggak pandang aliran politik, semuanya bisa bersatu dengan bahasa hidroponik. Luar biasa
Ya, kemudian juga di berbagai kota. Mereka juga masuk ke dunia bisnisnya, jadi saling sharing, kemudian dijual bareng-bareng gitu. Ya, dan ini saya kira bisa dihidupkan di berbagai daerah. Lanjut. Nah, di mana mau belajar hidroponik? Nah, alhamdulillah kami juga ada pusat pelatihan hidroponik ya, karena suasana COVID sekarang pelatihannya juga online ya. Bahkan kami juga tidak merahasiakan nutrisinya, juga ada pelatihan khusus membuat nutrisinya, mencampur sendiri. Jadi tidak beli yang sudah jadi, beli bahan kimianya kemudian dicampurkan ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah kami juga dengan dukungan Prof. Heri dan Pak Dekan Fateta, kami baru saja menandatangani kerjasama untuk mendirikan Nudira Hydroponic Academy. Nanti sebagian kelasnya ada di IPB ya, kalau sudah tidak lockdown ini. Kemudian sebagian besar dilakukan di sini. Ini maksudnya untuk melatih para pemuda lulusan S1 atau D3 di bidang pertanian, nantinya siap bekerja sebagai supervisor di greenhouse. Tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, karena tenaga-tenaga itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan, menarik, menantang, kemudian juga menjanjikan karir yang baik, dan juga imbalannya juga tidak kalah dengan bidang-bidang yang lain. Ya, alhamdulillah ini juga Pak Menteri Pertanian juga sudah berkunjung ke tempat kami beberapa bulan yang lalu. Lanjut. Ya, terakhir bagi ibu dan bapak yang ingin keliling jalan-jalan ya, karena suasana COVID, pandemi, jadi besok Sabtu pagi kami juga mengadakan virtual tour ya. Silakan yang mau daftar, ada staf saya nanti akan share di kolom chat, barangkali Mbak Minatul Ulfa ya, silakan untuk mendaftar untuk ikutan virtual tour besok. Ya, itu saja Pak Moderator, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Samsu atas pemaparannya yang sangat bernas ya. Alhamdulillah kita punya tokoh praktisi yang luar biasa pengalamannya, dan banyak sekali saya lihat di pertanyaan ini yang ditujukan ke Pak Nur Samsu ini, karena banyak juga pebisnis lain tentang hidroponik ini.